Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Amazing Word of God. Kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya kutip di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar ada istilah atau ungkapan yang berkata tidak ada manusia yang sempurna. Memang betul tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhan, hanya Allah saja yang sempurna. Atau mungkin kita sering mendengar ada orang berkata, ya, ketika ada seseorang yang berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, ya, selalu ada kata-kata pemakluman. Ya, maklumlah. Saya juga masih manusia, ya, masih banyak berbuat salah, masih sering berbuat silaf, ya. Kadang-kala ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah ini sering kita dengar dan mungkin pernah terjadi bagi diri saudara, ya. Kita melihat mungkin di sekitar kita ada orang yang memakai istilah-istilah ini, yang bagi saya istilah ini sangat berbahaya bagi kekristenan kita. Apa sebab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sebab istilah ini bisa saya katakan ini hanya sebuah kamuflase saja, ya. Ini hanya sebuah alasan bagi seseorang untuk dia menutupi perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak pahami atau kita tidak sikapi secara benar, ini bisa merusak kekristenan kita, bisa merusak iman percaya saudara. Ya. Jadi kalau ketika ada seseorang yang kita jumpai berbuat salah, berbuat dosa, dan selalu dia berkata, ya maklumlah, saya silaf, saya mohon maaf. Saya juga masih manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau selalu dan selalu alasan itu yang dia katakan, selalu dan selalu istilah ungkapan itu yang dia katakan, pasti orang ini akan terus terikat di dalam dosa. Nah, itulah yang saya katakan istilah ini atau ungkapan yang saya katakan tadi, tidak ada manusia yang sempurna lah, harap dimaklumi karena kita manusia masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Hati-hati, ini bisa dipakai oleh iblis untuk menjerat saudara dan saya agar supaya kita masuk dalam perangkapnya. Jadi kita harus waspada, kita harus hati-hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen, ya, dia tetap ada pada situasi atau pada keadaan yang boleh saya katakan keadaan yang memprihatinkan. Apa sebab? Dia terus nyaman, dia terus menikmati setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagi dia itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang tidak berbahaya. Ya, kadangkala sadar atau tidak sadar, ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang itu sudah sangat melanggar firman Tuhan, itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu akan berujung kepada maut, saudara yang dikasihi Tuhan. Harus kita waspadai, jangan kita anggap remeh dosa yang kita perbuat. Ada orang berkata, asikan kecil dosanya. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Salah tetap salah. Kebenaran firman Tuhan harus ditegakkan. Nah, di sini yang menjadi sesuatu hal yang saya lihat, Bapak Ibu, ada orang yang dia memakai landasan firman Tuhan yang kita baca tadi. Roma pasal 3 ayat 23. Karena di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang betul kalau kita melihat silsilah dari Adam dan Hawa, mereka memang betul sudah berbuat dosa dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Nah,
ayat ini menjadi sebuah pembenaran ya, sebuah dasar pembenar yang bagi saya ini seakan-akan dipaksakan. Dipaksakan bagi orang-orang tertentu untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahat mereka. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita melihat secara keseluruhan. Lihat firman Tuhan itu secara menyeluruh, secara holistik. Jangan kita memungut atau kita mengambil hanya satu ayat saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu, kalau berdasarkan ayat ini, manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Apakah memang betul hakikat kita sebagai manusia ini, ya, keberadaan kita yang sesungguhnya ini, apakah memang betul adalah manusia berdosa adanya? Nah, ini pertanyaan penting yang perlu kita jawab dan perlu kita selidiki di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari coba kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27 ya. Dari ayat 24 lebih baik saya bacakan. Maaf saudara, dari ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita perhatikan pada bagian yang pertama, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam terjemahan lama dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan kita. Nah saudara, menurut peta dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti peta itu adalah lukisan, sketsa, gambar. Jadi ternyata saudara dan saya itu diciptakan oleh Allah memiliki ciri-ciri fisik sama seperti Allah. Memiliki sketsa, memiliki gambar. Nah kita kalau kita membangun sebuah bangunan kah, atau membangun apa saja, perlu kita sketsa, perlu kita buat pola gambar. Jadi Allah mempola saudara dan saya sesuai dengan gambarnya Allah. Haleluya, saudara. Dan teladan kita. Jadi teladan ini berbicara tentang karakteristik Allah, berbicara tentang ciri-ciri Allah. Jadi dapat saya mau katakan bagi saudara dan saya bahwa sesungguhnya kita manusia ini memiliki nature ilahi. Keadaan kita sebenarnya adalah memiliki keadaan ilahi, nature ilahi, saudara. Bukan manusia yang berdosa. Kalau kita melihat manusia berdosa itu, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga di sana, dosa itu tercipta di luar kontrolnya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dosa itu tercipta di luar kontrol Allah. Dosa terjadi karena kehendak dan keinginan Hawa. Ya, kita baca baik-baik kebenaran firman Tuhan. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, ya, sebelum ada Kejadian pasal yang ketiga, kita baca tadi Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Jelas sana dikatakan apa? Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan image after our likeness. Jadi menurut rupa, menurut gambar Allah, dan kita memiliki kemiripan dengan Allah. Haleluya, saudara. Jadi sebenarnya nature kita adalah nature ilahi, bukan nature orang yang berdosa. Bawaan kita itu adalah bawaan manusia ilahi. Kita memiliki potensi-potensi ilahi. Jadi saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan karena ada benih-benih ilahi di dalam diri saudara dan saya. Haleluya.
Ini yang harus kita pahami. Kalau manusia berdosa itu masuk pada fase kejadian yang ketiga. Itu terjadi di luar kontrol Allah. Artinya itu adalah keinginan manusia sendiri, bukan keinginan Allah. Dapat saya katakan bahwa ketika seseorang berbuat dosa, jangan engkau bawa-bawa nama Tuhan ya. Kalau engkau berbuat dosa, jangan libatkan Tuhan di sana. Itu keinginan saudara, itu kemauan saudara. Jadi jangan sampai karena keinginan saudara ingin supaya saudara menikmati dunia ini, menikmati segala keinginan-keinginan yang ada, sampai saudara lagi membawa-bawa ayat Alkitab dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memahami akan hal ini akan membahayakan kekristenan kita. Makanya saya katakan tadi, kalau kita hanya berpatok pada kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23, itu sangat berbahaya. Jadi pijakan kita melihat ayat firman Tuhan secara menyeluruh. Jangan memakai satu ayat saja. Jadi jelas firman Tuhan katakan saudara dan saya ini tercipta karena dalam keadaan yang ilahi, keadaan kudus, keadaan yang suci saudara. Dan Allah ingin mengembalikan kembali nature ilahi itu. Haleluya. Allah ingin memulihkan kembali keadaan manusia yang sesungguhnya. Allah ingin mengembalikan kembali hakikat manusia yang sesungguhnya. Jadi saya mau katakan hakikat manusia itu bukan hakikat manusia yang berdosa, tetapi hakikat kita sesungguhnya, keberadaan kita yang sesungguhnya adalah manusia yang kudus, manusia yang suci, manusia yang ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tinggalkan itu pemahaman atau istilah ya, atau ungkapan-ungkapan yang berkata tidak ada manusia yang sempurna. Nah saudara, kalau kita terus berkata tidak ada manusia yang sempurna, harap maklum saya juga masih manusia, saya masih bisa berbuat salah, akhirnya saudara akan terus berbuat dosa. Itu pasti Bapak Ibu yang dikasihi. Sebab apa yang diberikan oleh dunia ini, ya, dunia berikan apa bagi kita manusia itu, kita tidak akan pernah merasa puas. Ya, tidak akan pernah merasa puas. Kita akan terus mencoba untuk bergelut, bergumul dengan dosa. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tinggalkan itu istilah-istilah yang tidak membangun iman percaya kita. Ya. Kita harus berusaha, kita harus bertindak mengembalikan diri kita pada posisi yang sebenarnya. Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, untuk kita berbuat hal-hal yang baik, untuk kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kita mau hidup suci, untuk kita mau hidup kudus, perlu tindakan dari saudara. Allah tidak mau bekerja sendiri. Allah ingin ada tindakan. Allah ingin ada reaksi dari saudara. Allah turut bekerja. Jadi ada sinergitas antara manusia dan Allah. Kata bekerja di sana dalam bahasa asli dia memakai kata sinergeo, sinergitas, ya. Ada kerjasama antara manusia dengan Allah. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Selama engkau mau bertindak, selama engkau mau berjuang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, Allah pun akan bereaksi. Allah pun akan sangat respect dengan apa yang saudara lakukan itu. Dan Allah akan menolong saudara dan saya. Lewat apa saudara? Lewat kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dia akan memberikan bagi engkau penolong. Dia akan memberikan bagi engkau pembela, penghibur. Saudara, di saat kita tidak mampu, ketika engkau sudah berusaha untuk terlepas dari ikatan dosa, ketika engkau tidak sanggup, ada tangan Tuhan, ada kuasa Allah, akan ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk bangkit dari keterpurukan, supaya engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Perbuatan apa yang kita lakukan pada hari-hari ini?
Mungkin ada banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mari saya mau ingatkan pada saat ini. Kita mau ambil tindakan. Allah sangat menghargai orang yang mau bertindak. Allah sangat menghargai orang yang mau berusaha untuk meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan jahat. Saudara, iblis terus bekerja. Dia ingin terus menggerogoti saudara. Dia ingin terus menghancurkan saudara. Karena tugas dia adalah mencuri dan membinasakan. Dia tidak mau melihat engkau diselamatkan. Dia tidak ingin melihat keluargamu, kerabatmu diselamatkan. Mari kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Allah ingin mengembalikan kita pada keadaan yang sesungguhnya. Allah ingin mengembalikan posisi saudara dan saya pada hakikat yang sesungguhnya, yaitu nature ilahi. Saat ini ambil keputusan. Engkau buat keputusan. Kalau engkau merasa bahwa dirimu masih berkecimpung di dalam dosa, kalau engkau merasa bahwa dirimu masih terikat dengan ikatan-ikatan kuasa kegelapan, saat ini belum terlambat untuk engkau bertindak. Tinggalkan semua itu dan katakan, Tuhan, saya berserah kepada Engkau, Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya yang jadi. Tuhan menghargai tindakanmu. Dia akan ulurkan tangannya. Dia akan menolong engkau. Dia akan memberkati engkau. Dia akan memulihkan engkau. Sehingga saudara akan melihat karya ajaib terjadi. Keselamatan yang kekal saudara miliki mulai sekarang. Dan sembuhkanku, Kau